Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mandi dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun, dan kapanpun. Belum itu jangan lupa subrek. Gimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhi dari berbagai macam hal negatif di kehidupan kalian. Amin. Dalam konten belajar bareng kali ini kita akan membahas tentang ranah seputar perkuliahan. Nah, video ini tuh cocok untuk kalian baik yang memang masih sekolah ataupun masih maba gitu ya, semester 2 gitu. Disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Jadi gue nggak tahu sifat keseluruhan atau tidak. Jelas ini murni dari pengalaman gue pribadi. Sebelumnya gue pernah kuliah tapi ya di swasta, dan swastanya juga kecil gitu. Ruang lingkupnya kecil, tidak sebesar swasta-swasta lainnya yang memang megah dan mewah. Jadi mungkin ini tidak relate dengan kalian yang di negeri ataupun di swasta yang lebih gede dari kampus gua. Cuman di sini gua mau sharing aja ke kalian, terutama yang masih sekolah, anak-anak SMA sih terutama. Fakta yang pertama, gak semua ormawa itu penting atau bermanfaat buat kalian. Jadi di kampus itu banyak organisasi mahasiswa, mulai dari ranah eksekutif, legislatif, UKM, dan lain sebagainya. Ya simpelnya ada HIMA, ada BEM gitu ya, ada eksternal, banyak UKM, entah itu olahraga, entah itu multimedia, entah itu IT, entah itu apapun lah, banyak lah. Jadi nggak semua ormawa tuh menurut gua penting dan bisa bermanfaat buat kalian. Kenapa? Ketika kalian memang salah pilih kegiatan, itu ujung-ujungnya malah jadi politik kampus, memperebutkan beberapa kekuasaan yang ada di kampus, dan ujung-ujungnya jadi ajang bikin-bikin acara-acara doang, yang sebenarnya template dari tahun ke tahun itu doang gitu loh. Nggak ada inovasi baru, harus ada acara ini, harus ada acara itu, nggak ada. Biasanya itu template diganti aja, seminar, lomba ini, lomba itu, gitu-gitulah. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi menurut gua setelah udah lulus, menurut gua hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kagak penting. Karena apa? Karena misalkan di acara-acara kayak gitu ya, kepanitiaan gitu, dari ketuplak sampai ke anggota-anggota divisi gitu. Masalahnya adalah ketika memang udah menyelenggarakan berbagai macam acara, udah tersusun rapih panitia acaranya, beberapa anggota ormawa, bahkan banyak sebagian dari anggota seangkatan lu gitu, ataupun memang kating-kating lu, itu yang cuek sama kegiatan ormawanya, sama kegiatan yang memang lagi dirancang. Banyak yang ngilang, inilah itulah apalah, ajak rapat kagak pernah bisa, inilah itulah apalah. Ya hamin acara baru tuh gedebak-gedebuk, pas hari H baru tuh datang tuh orangnya tuh tantang petenteng, wih kayak so paling sibuk. Padahal sebelum itu ya udah kagak ada kontribusinya gitu, cuma numpang nama beberapa orang atau bahkan sebagian orang deh. Akhirnya yang pusing siapa? Ya ketuplak dan juga BPH-nya gitu, yang memang terus ada standby di situ untuk mengorbankan waktunya demi acaranya tuh bisa terselenggara. Sedangkan beberapa banyak anggota divisi dan teman-temannya banyak yang cuek. Udah gitu kalau kegiatan-kegiatan acara bukan hanya sekedar acara selesai, enggak gitu loh. Ada dana tuh, namanya dana. Lu ngajuin proposal misalkan sekian, ternyata di ACC sekian, ternyata lu hitung-hitung lagi kurang, akhirnya lu malah nyari dana gitu kan biar acaranya terselenggara. Atau kalau kagak mau ribet ya udah PT-PT, kita kagak mau ribet gitu, udah PT-PT per orang berapa gitu, selesai. Cuman kan maksudnya acara-acara yang memang dibuat harusnya kan setidaknya nguntungin kita juga gitu kan, memang kita boncos di situ. Fakta selanjutnya terkait dunia perkuliahan adalah gak semuanya itu adalah temen lu. Jadi karena gue dari swasta yang kecil, itu udah dikelompokin berdasarkan kelas. Jadi gak ada tuh kita nyampur satu jurusan yang awalnya kita kagak kenal terus nyampur satu ruangan tuh, kagak ada. Kita memang setiap harinya ya udah ketemunya sama orang-orang itu aja, kagak moving class gitu. Jadi kita tuh ruang lingkupnya sebenarnya kalau memang kita nggak inisiatif nyari, ya udah itu doang gitu. Cuma faktanya adalah teman kelas lu sendiri itu nggak semuanya teman lu. Jadi sebenarnya ya pada saat itu kita terkumpul karena hanya satu kepentingan aja, karena kita satu kesamaan aja, sama-sama misalkan satu jurusan, kita masuk tuh di situ, masuk ke dalam circle itu. Tapi setelah perkuliahan itu selesai, setelah semua tugas-tugas itu selesai, apakah memang itu teman kita? Belum tentu. Makanya sih di ranah sekolah udah kalian setidaknya udah belajar lah kayak gitu ya. Cuma di ranah kampus tuh bener-bener real boom gitu, kayak yaudah lulu gua gitu. Jadi yang pinter bersosial bisa tuh dapet temen banyak gitu, yang diem-diem aja kuper nggak jelas nolep ibu di pojokan ya udah ngobrol sama jendela. Jadi ya sebenarnya di ranah kampus masih ada circle-circlean. Jadi kalau kalian anak-anak SMA gitu ya, yang nanti bentar lagi kuliah, terus kalian bilang bahwasanya kayaknya hidupan kuliah tuh seru deh soalnya teman-temannya kompak apa segala macam, tidak, belum tentu. Kalian satu jurusan, kalian satu kelas, tiap hari bareng tuh belum tentu kalian tuh temennya dia, belum tentu. Gue pikir juga gitu awalnya, gue pikir karena kuliah orang-orangnya udah pada dewasa ya gitu, jadi kayaknya nggak mungkin deh circle-circlean. Tapi ternyata justru lebih parah.
Fakta selanjutnya yaitu terkait tentang nilai. Jujur, gue selama kuliah gue kagak tahu komposisi penilaian dari dosen itu kayak gimana, gue nggak tahu. Indikator-indikatornya tuh apa aja gue kagak tahu. Jadi seumpama lu udah rajin, lu udah caper ke dosennya, lu udah aktif tuh di kelas, belum tentu nilai lu bisa A, belum tentu. Karena ini real kejadian sama temen gue tuh ngekor kelompoknya gitu lah ya, tugas dia yang ngerjain, presentasi dia yang jawab terus gitu-gitu segala macam, PPT dia yang buat gitu-gitu lah. Tapi di akhir hasil nilainya pada mata kuliah itu dapat B murni B sendiri. Sedangkan teman-temannya yang ibaratnya numpang nama itu dapat A. Nah, jadi kalau untuk tentang nilai, katanya belum tentu sesuai dengan ekspektasi lu. Dan menurut gua kalau soal nilai jangan terlalu dikejar. Kalau lu bukan dokter, kalau lu bukan guru, kalau lu ngambil jurusan kayak gua nih komunikasi, nggak usah terpaku sama nilai. Kayak lu ngambis dapat nilai di komunikasi tuh ngapain? Fakta selanjutnya yaitu adalah pada saat gua ngampus masih banyak cutting yang merasa dirinya senior yang harus dipuja-puji. Gua kagak paham deh konsep senioritas tuh apa sih. Masih banyak pada saat gua ngampus ya. Gua kagak tahu sih di kampus-kampus lu kayak gimana, tapi gue yakin di kampus lu lebih parah. Gua nggak ngerti gitu. Kita itu kan masih sama-sama mahasiswa ya. Berarti kalau cutting ya mungkin beda setahun, 2 tahun, 3 tahun lah, gak jauh-jauh amat gitu loh. Kalau di gua kan ya rata-rata pekerja ya random gitu, umurnya random. Jadi tiba-tiba ada yang 25, 26, bahkan ada yang 30 gitu-gitu lah. Di kampus pada umumnya tuh kan harusnya kan ya umurnya bedanya tuh tipis. Tapi kenapa masih banyak cutting yang petatang-petenteng yang ngerasa wah nih gua cutting lu nih. Lu semua harus tunduk sama gue junior lu. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa? Dari namanya kan kakak tingkat gitu. Bukannya seorang kakak tuh harus membimbing adenya gitu. Kenapa lu petatang-petenteng sama ade lu sendiri gitu? Memanfaatkan status Senior, lu junior, lu harus ikutin apa kata gue. Buat nanti kalian anak-anak SMA mau kuliah, ya siap-siap aja tuh mengalami berbagai macam bentuk senioritas itu. Jadi kalau lu cutting nih, cutting nonton video ini masih kuliah, masih kayak gitu ngapain? Sosok banget dah. Nanti setelah lulus juga bisa kemungkinan lu yang minta loker ke adik-adik lu yang mohon-mohon tuh. Jadi nggak usah petantang-petenteng sosokan lah. Oke, mungkin segitu aja fakta-fakta yang ada di dunia kampus. Semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya anak-anak SMA yang lagi nonton video ini. Jika kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan komen, like, dan juga share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa mendapatkan insight positif di setiap harinya. Dan jangan lupa juga subrek channel ini agar gua bisa memberikan banyak insight lagi ke kalian dan kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya meskipun hanya 0,0001% di setiap harinya. Gua Made Arika pamit, salam positif.